intermezzo dulu ya sedikit. Tapi maaf juga rada tegang, soalnya baru pertama ini jadi pembicara. Aduh, tegang banget. Ya. Perkenalkan, nama saya Niko Tidelanto Perkasa, saya dari Tangerang. Alhamdulillah umur 20 tahun. Sekarang sedang kuliah di Universitas Budi Luhur semester 2 jurusan Teknik Informatika. Alhamdulillah enggak. Ya insya Allah nanti wisuda 6 tahun lagi. Jadi pas lulus langsung jadi rektor. Sebelumnya mau terima kasih dulu buat kalian yang udah hadir di sini, yang udah mau datang ke sini, sama buat panitia FUI yang sudah mau memberikan kepercayaan kepada saya untuk hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat FUI. Nah, ini dia. Jadi Grombiang OS ini sebenarnya nama OS dan juga nama komunitas yang awalnya dibuat di Pemalang waktu itu bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli tahun 2014 itu dibuat di Pemalang hanya sekedar untuk iseng-iseng. Awalnya hanya untuk sekedar iseng-iseng, dan inilah orang-orangnya memang bukan backgroundnya itu bukan dari IT semua. Termasuk saya waktu itu masih SMA, diajak gabung. Kemudian ada juga mengembang Grombiang OS namanya. Kalau di Facebook itu pakai nama ETC Session. Itu dia lulusan S2 Sastra Indonesia, tapi gabungnya ke IT. Itu nggak tahu dia galau apa gimana itu. Nah ini dia. Kemudian dari Grombiang juga memang jauh-jauhan. Saya sendiri dari Tangerang, yang tadi PTC Session dari Cianjur. Kemudian yang lainnya sebagian besar itu adanya di Pemalang dan di Semarang. Kemudian yang paling jauh itu adanya di Aceh. Itu ada 2 orang yang ada di Aceh. Dan kita komunikasinya itu selalu lewat Facebook. Jadi ketika tentang tukar pikiran ataupun ngobrol-ngobrol itu kita selalu di Facebook. Dan itu dari awal terbangun sampai sekitar 6 bulan lah, setengah tahun berjalan, itu kita baru ketemu tatap-tatapan muka secara langsung. Biasanya pakai Google Hangouts. Kalau waktu itu saya pernah lagi video conference untuk membahas Grombiang ini, dikatain homo karena video call-nya sama cowok semua, dan alhamdulillah gak ada yang homo. Iya, jadi komunikasinya lewat ini, lewat Facebook. Nggak pernah ketemu langsung waktu itu. Next. Nah, ini dia. Terbentuknya Grombiang OS. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu ada juga di komunitas yang satu dan yang lainnya juga. Jadi ketika ada anak Grombiang, itu bisa dibilang dia juga anak APLI, bisa juga dibilang anak Forum Pemalang. Karena memang awalnya Forum Grombiang ini sebelum terbentuk mereka ada di KPLI, kemudian pecah, membentuk lagi sebuah forum Pemalang, kemudian pecah lagi, membentuk Forum Grombiang sampai akhirnya sampai sekarang namanya Grombiang OS. Dan itu memang dari dulu sampai sekarang, pertama kali dibuat itu anggotanya hanya ada 12 orang. Itu nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Nah, ini dia. Rilis pertama Grombiang OS itu adalah versi 1.0. Dirilis pada tanggal 24 Januari tahun 2015. Kemudian rilis lagi Grombiang OS versi 2. Ini maaf ya, ini kurang kelihatan, ngetiknya buru-buru soalnya.
itu dirilis pada tanggal 23 Agustus tahun 2015. Kemudian yang sekarang ini kita lagi mengembangkan yang namanya Grombian OS Lab atau biasa disebut dengan Gross Lab. Jadi Gross Lab ini digunakan untuk digunakan untuk seperti di lab bahasa. Jadi untuk lab TOEFL seperti itu. Ini masih dalam tahap pengembangan dan untuk sekarang masih berada dalam versi release candidate 4. Kita belum bisa publish itu karena memang kita masih testing sampai kita yakin bahwa di Gross Lab ini benar-benar sempurna. Walaupun sebenarnya kita sistem itu nggak ada yang sempurna. Oke, next. Nah, kegiatan di Grombian OS. Kegiatan di Gross ini nggak cuma di dunia pendidikan aja, maksudnya bukan hanya di sekolah aja, tapi kita juga berada di desa maupun ada di perusahaan. Yang ini adalah Grombian untuk sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan Grombian OS ini di sekolah yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada siswa-siswi, kemudian mensosialisasikan sistem operasi Grombian OS kepada siswa dan siswi, mengajarkan kepada siswa dan siswi bagaimana menggunakan aplikasi open source sebagai media belajar. Itulah. Makanya kenapa Grombian OS pakai Ubuntu? Karena emang Ubuntu itu bisa dibilang user friendly. Jujur, saya waktu pertama kali pakai Linux itu pakai Ubuntu, itu kalau nggak salah lagi zaman-zamannya download itu saya install Internet Download Manager di Ubuntu. Dan itu bingung saya, karena kan nggak bisa install Windows, install program Windows dalam Ubuntu. Pas saya tanya di forum, saya dibully. Iya, memang kalau mau belajar itu memang sakit perih. Itu harus dibego-begoin dulu ya, harus dibully-bully dulu. Nanti setelah kita udah jago, baru kita bully-bully orang. Enggak ya, nggak boleh. Ya sekali-kali nggak apa-apa. Ya kan pasti ada perasaan dendam gitu. Next. Nah ini dia kegiatan-kegiatan Grombian OS waktu itu ada di Kuningan. Maaf, buram semua ya nih. Diambilnya pakai kamera 6600. Di sini ada di Kuningan. Waktu itu kita training sekitar 3 bulan. Itu kita training di sekolah SMK Muhammadiyah Kuningan. Kemudian yang di sebelah kanan sama, itu ada di SMK Muhammadiyah Kuningan juga. Kemudian ini juga ada kegiatan-kegiatan yang lain di SMK Madrasah di Cianjur, di salah satu tempat mengajar tim kami, itu Pak Edesation atau nama aslinya Pak Saiful Anwar. Di sini dia sempat mengadakan pelatihan kecil-kecilan. Nah, kemudian ini ada Grombian OS untuk desa. Jadi di sini kita akan memberikan pelatihan pengelolaan website desa kepada perangkat desa, orang-orang yang desa, membantu pemasangan internet desa untuk warga, dan menerapkan teknologi telepon murah VoIP di desa. Saya kurang bisa menjelaskan ini karena waktu itu saya sedang nggak bisa. Waktu itu sempat pengen diajak ikut pelatihan ini untuk ikut ke daerah Kaliprawu. Waktu itu kita mengajarkan gimana cara mengelola website, gimana membantu pemasangan internet, sampai bagaimana cara menerapkan teknologi telepon murah dengan cara Pak Ono itu. Tapi saya sekali nggak bisa ikut. Nah ini ada foto-foto kegiatannya. Waktu itu di desa Kaliprawu. Ini juga ada kegiatannya. Nah itu orang-orang jomblo. Sampai sekarang juga jomblo karena depan laptop mulu dia. Nah kemudian ini ada Grombian OS untuk instansi atau perusahaan. Jadi waktu itu kita sempat diminta oleh
salah satu perusahaan PPCI namanya kalau tidak salah, itu untuk migrasi dari OS sebelah ke open source. Akhirnya kita bilang, wah kita punya sistem operasi sendiri, biasanya dari Ubuntu, dan emang cara pengoperasiannya pun sama seperti cara pakai Ubuntu. Akhirnya kita kasih ini, dan kita mengenalkan sistem operasi tersebut ke perusahaan itu, kemudian memberikan pelatihan kepada karyawannya bagaimana menggunakan aplikasi open source untuk perkantoran. Contohnya pelatihan untuk LibreOffice, misalnya untuk ya itu tadi kayak seperti yang bilang, ketika buka docx, docx di Libre itu hancur-hancuran. Itu kalau yang sering nyontek itu udah ribet itu, ngebenerin lagi. Kemudian ini ada foto-foto kegiatannya. Ini waktu di BPCI waktu itu. Nah ini juga waktu ada di BPCI. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat umum. Jadi dulu kita tuh sering membuat kegiatan yang namanya ngobar atau ngoprek bareng. Jadi biasanya ngoprek bareng ini diadakan sama teman-teman yang ada di Pemalang untuk belajar bersama bagaimana sharing tentang Linux. Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Ini ada sedikit kegiatannya juga di lingkungan masyarakat, ke seminar. Waktu tahun kemarin alhamdulillah Grobiang sudah diundang, dan tahun ini diundang lagi. Kemudian ada di Alvina, dan ada juga di waktu itu di Festival Detik Jawara. Nah ini masih ada review-review dari kegiatan-kegiatannya. Nah kemudian ini ada pengguna user Grobiang. Pada tahun ini alhamdulillah 3.000 user menggunakan Grobiang. Itu dari berbagai sekolah yang ada di Tangerang, Bekasi, kemudian yang ada di Pemalang sendiri. Kemudian dari Grobiang ini pun kita juga memberikan DVD installer Grobiang secara gratis. Jadi kalau dulu sempat dengar Ship It versi Ubuntu dulu, jadi kita pesan terus ongkirnya ditanggung sendiri. Nah kita juga sempat bagi-bagikan ini. Itu total sekitar 2.000 DVD waktu itu. Kemudian ada juga download dari internet, kemudian ada juga ya dari mulut ke mulut, ini ada OS baru. Nah, gitu. Ini ada reviewnya kegiatan waktu kita bagi-bagikan DVD secara gratis. Sekian dan terima kasih. Dari Universitas Gunadarma, alumni dan alumni. Ada 3 pertanyaan yang mau saya sampaikan, Mas, mengenai Grobiang OS ini kan, bikinnya kan di Pemalang ya. Grobiang OS ini pakai aplikasi apa? Kan di platform Linux kan ya. Gimana? Dia lahirnya dari Linux kan, di Linux kan, situ bikinnya di Linux kan, pakai aplikasi apa? Oh iya. Ini bisa running di device mana aja nih? Terus yang ketiga, fitur dasarnya. Kalau kita menginstal Grobiang OS ini, dia udah ada aplikasi apa aja di dalamnya yang bisa kita langsung pakai gitu. Apa dia kosong atau gimana? Oke, terima kasih. Namanya kita ngebuat pakai apa? Kita ngebuatnya ini customnya pakai UCK. Jadi kalau ada remaster, dulu pakai ada remaster, kita ini pakai UCK. UCK itu Ubuntu Customization Kit. Nah itu waktu tahun kemarin kita sempat jadi pemateri itu bahas itu pakai UCK. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya Mas? Device apa aja? Oh iya, secara umum Grobiang OS itu base-nya dari Ubuntu. Jadi ketika Anda install Ubuntu di laptop yang ini, kemudian Anda install Grobiang, itu udah pasti semua akan berjalan dengan mulus. Kemudian yang ketiga,
Untuk aplikasi-aplikasi default dari Grombiang OS ini yang pertama adalah aplikasi untuk pendidikan. Karena kita mainnya di pendidikan ke sekolah-sekolah, jadi aplikasi yang ada di Grombiang ini yang menjadikan ciri khas ini adalah aplikasi untuk pendidikan seperti algebra, aplikasi untuk kimia, untuk fisika, itu ada di Grombiang Mas. Oke, silakan. Terima kasih. Nama saya Rosal dari kelompok studi Linux Universitas Budi Luhur. Saya mau tanya sih sama Mas Niko, kan kalau misalnya kita menggunakan Linux yang mudah-mudahan ya, yang kayak rasain juga kadang ada sensasi buat kayak aku pengen nih ngebuild suatu OS sendiri buat gue sendiri, atau pokoknya ada lah rasa itu. Akhirnya kan kita biasanya makanya remaster aja kan buat standar, tapi ketika udah remaster kadang udah remaster gitu masih nggak puas karena base-nya masih sama kayak si operating system yang sebelumnya, hampir sama lah kalau remaster itu kan. Nah pengennya kalau misalnya yang saya tanyain ini, menurut Mas nih, kira-kira tips apa aja sih kalau misalnya kita mau nge-build suatu operating system tapi by LFS? Gimana maksudnya? Biasanya kan kalau misalnya kita nge-build biasa pakai UJK atau apa, itu kan kita remaster sendiri biasa. Kalau misalnya sensasinya itu belum kurang gitu, terus pengen nyoba lagi nih pakai Linux from scratch, kira-kira dari Mas Niko ada nggak sih tips yang bisa dikasih kalau misalnya kita buat nge-LFS suatu operating system, dari mulai apanya dulu terus dari sampai kemana aja gitu loh. Oke. Sebenarnya sih apa ya, nge-build OS itu kita tuh pengen OS ini tuh pengen kita buat menjadi apa. Contoh, kita bikin Grombiang. Kenapa? Karena di Indonesia itu belum ada sistem operasi yang emang khusus untuk pendidikan yang basisnya itu ada di Linux. Kalau kita udah tahu kan yang ada di luar ada Ubuntu namanya. Nah makanya kita buat Grombiang, kita bikin apa yang belum ada gitu. Jadi kalau misalkan Mas pengen bikin sesuatu, cobalah bikin sesuatu yang belum ada di sini. Jadi ketika Mas kenalin, orang penasaran, orang pengen make, tapi orang pun punya punya rasa kepuasan sendiri. Oh ini buatan si ini nih gitu. Nanti kan akan ada akan ada omongan-omongan dari mulut ke mulut. Nah itu akan jadi kepuasan Mas tersendiri. Nah itulah yang kami rasakan sekarang. Kami rasa kami sudah berhasil membuat ini gitu. Saya Firman dari Entrance Indonesia mau nanya, kan tadi kolaborasi ya antar dari beberapa daerah ya, itu gimana sih? Saya agak tertarik aja sih, itu gimana? Nah terus kemudian kenapa mesti mengembangkan Grombiang? Kenapa nggak menggunakan Ubuntu aja? Ini kita kolaborasi dari mana aja. Terus kemudian cara komunikasi mungkin. Iya, kayak gimana tuh kolaborasinya? Kalau lagi sharing-sharing itu kan tadi kita pakainya Facebook. Kalau masih nggak puas, pengen ngeliat muka kan, pengen ngeliat nih mukanya kayak gimana sih kan, biasanya kan penasaran. Itu pakai Google Hangouts biasanya. Atau nggak pakai Skype. Dan untuk selama nge-build waktu itu, karena teman kita ini Client Session ini dia adanya di daerah pegunungan, dan itu HP-nya pun masih belum support 3G. Jadi kalau kita udah selesai nge-build, kita kirim flash disk. Kita kirim flash disk dari sini ke Cianjur, dari Cianjur balik lagi ke Tangerang, balik lagi ke Cianjur gitu. Itu nggak pusing itu flash disknya. Dan yang kedua, kenapa nggak menggunakan Ubuntu? Kenapa nggak menggunakan Ubuntu aja? Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan sulit ya. Ubuntu ini kan emang produk dari luar. Jadi kita tuh sebenarnya pengen buat sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi kita pengen bikin Grombiang ini tanpa orang lain pun bingung cara makainya. Jadi ketika mereka bilang ini Ubuntu, balik. Jadi ketika mereka bilang ini Grombiang, gue udah pakai Grombiang, berarti gue udah juga pakai Ubuntu. Karena kenapa? Karena emang
sasaran kita ini bukan orang-orang yang memang sudah paham, tapi kita perkenalkan ini untuk sekolah. Itu tujuannya. Intinya sih dari Gerombiang ini adalah aplikasinya. Kita pengen buat, ini aplikasi, sistem operasi di Indonesia itu belum ada yang khusus untuk pendidikan, dan emang biasanya itu dari Linux. Makanya mau kita buat Gerombiang gitu. Beberapa universitas juga ngalamin ini. Di setiap universitas itu biasanya punya komunitas tersendiri. Bener gak sih biasanya gitu ya? Punya komunitas tersendiri dan biasanya mereka mengembangkan varian sistem operasinya sendiri. Nah, saya penasaran nih Mas dengan Gerombiang OS ini. Ini tadi saya lihat terdownload sampai 3.000 kopi gitu ya. 3.000 sistem operasi yang digunakan. Itu tipsnya tuh seperti apa sih Mas? Padahal jujur mungkin di beberapa universitas ngembangin juga ya akan mandat dan sejenisnya. Ini cara ngatasinya ini gimana? Iya. Dari awal juga emang Gerombiang nggak langsung up. Jadi emang pertamanya tuh nggak semuanya tuh langsung instan. Kayak apa ya? Kayak bayi kan mau jalan dia harus ngerangkak dulu, kemudian dia harus terjatuh, kemudian dia ngerangkak lagi sampai dia benar-benar bisa jalan. Nah, Gerombiang pun sama kayak gini. Waktu Gerombiang itu baru rilis, orang bingung. Ini makanan apa sistem operasi? Gerombiang ini kan diambil dari nama makanan khas Pemalang, karena emang sebagian besar istilahnya yang punya hajat, yang punya komunitas ini nih, itu orang Pemalang. Makanya kenapa kita namakan Gerombiang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama kayak dibilang Mas tadi, kita ini sebenarnya udah banyak sudah banyak sistem operasi kan yang ada di sini, kayak ada sistem operasi ini, kemudian ada yang baru lagi, jadi bikin orang tuh bingung. Ini lebih bagus yang mana? Kalau kita bikin, ya bikin aja. Selama itu nggak nyontek karya orang lain, selama itu nggak musik karya orang lain, ya walaupun itu jelek, yang penting itu bikinan diri sendiri. Jadi jangan lu kalau mau share aja. Lu pakai mau enggak ya terserah. Yang penting intinya kita udah niat, kita udah punya bikin ini loh, orang Indonesia punya ini. Itu yang bisa kami banggain sekarang. Dan alhamdulillah sekarang juga Gerombiang ya bisa di sini pun bukan karena siapa-siapa, ya karena kalian juga. Oke, terima kasih, give applause yang meriah kepada